bridgeclassring.com. Hai, saya Sela, NRP 004. Hai, saya Feni, NRP 065. Hai, saya Amanda, NRP 126. Bentar Sel, lihat deh, apa lagi nonton Titanic nih? Nah, misalkan kita tuh punya data Titanic, tapi kita tuh nggak tahu siapa aja yang selamat dan siapa aja yang nggak selamat. Nah, kira-kira bisa nggak sih suatu sistem itu mengelompokkannya? Jawabannya bisa. Dengan menggunakan algoritma bridge clustering, di video kali ini kita akan belajar teori dan aplikasi algoritma bridge. Pastinya dengan praktek menggunakan Python dan dataset Titanic. Kalian udah siap? Let's go! Apa sih pengertian bridge? Bridge adalah kepanjangan dari Balance Interactive Prediction and Clustering Using Hierarchies. Agak panjang ya, tapi intinya bridge adalah algoritma clustering yang cepat, hemat ruang, hemat waktu, dan pastinya cocok untuk dataset besar, misalnya dataset Titanic. Bridge bekerja dengan menggunakan CF-tree, sebuah struktur pohon yang memuat berbagai ringkasan data. Setiap node dalam pohon ini menginformasikan informasi misalnya jumlah data, kuadran nilai, dan juga nilai total. Hal ini membuat bridge sangat efisien karena kita nggak perlu lagi untuk memproses semua data secara sekaligus. Dan yang lebih menariknya ini, bridge ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan data secara bertahap, bukan hanya untuk data kecil, tapi untuk big data yang memerlukan memori yang besar. Nah, berikut ini merupakan diagram pohon CF-tree sederhana dengan beberapa cabang, di mana setiap cabang mewakili kelompok data. Dengan pohon ini, kita nggak perlu memproses semua data secara langsung loh, karena bridge punya 4 tahap utama yang membuatnya sangat powerful. Dan di mana tahap pertama yaitu membangun CF-tree dari data. Dan di tahap ini, kita melakukan pemindaian data, lalu secara bertahap membangun struktur pohon yang disebut dengan CF-tree. Nah, pohon ini menyimpan ringkasan dari data dalam bentuk klaster-klaster kecil. Nah, tahap yang kedua yaitu memperbaiki pohonnya. Di tahap ini merupakan tahap opsional, namun sangat berguna. Kita bisa membangun kembali CF-tree dari daun-daun sebelumnya, tapi kali ini dengan ukuran pohon yang lebih kecil dan bersih dari outlier. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu melakukan clustering global, di mana biasanya menggunakan algoritma seperti hierarchy cluster untuk melompokkan ringkasan data menjadi klaster besar sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, tahap yang terakhir itu tahap yang keempat yaitu refine hasilnya, di mana setiap data asli diberi label sesuai dengan centroid. Yang kita ketahui, di setiap algoritma itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kira-kira apa aja sih kelebihan dari bridge? Yang pertama, cepat dan efisien dalam data besar. Yang kedua, incremental, di mana dapat memproses data secara bertahap. Yang ketiga, skalabilitas linear, di mana cocok untuk jutaan data. Yang keempat, dapat secara otomatis mengabaikan outlier. Dan yang kelima, menggunakan CF-tree, di mana dapat menghemat memori. Nah, itu kan kelebihannya. Samping kelebihan tersebut, pastinya bridge juga memiliki kekurangan. Yang pertama, hanya cocok untuk data numerik. Dan yang kedua, tidak cocok untuk data kategorik, sehingga perlu dilakukan konversi terlebih dahulu. Yang ketiga, performanya dapat menurun apabila cluster yang terbentuk tidak bulat atau tidak seimbang. Dan yang keempat, parameter threshold itu harus dilakukannya eksperimen terlebih dahulu. Kita coba langsung seberapa bagus bridge dalam memproses data Titanic. Gimana? Udah siap untuk langsung praktek? Yuk kita coba clustering penumpang Titanic menggunakan bridge. Tahap yang pertama yaitu load data. Pertama kita load dataset Titanic, yang mana di dalamnya ada informasi penumpang seperti kelas tiket, jenis kelamin, tarif tiket, pelabuhan naik kapal, dan data lainnya. Lalu kita ambil data Titanic. Isinya ada info penumpang seperti kelas tiket, jenis kelamin, tarif, dan pelabuhan naik. Selanjutnya yaitu pilih fitur. Kita pilih beberapa fitur penting yang bisa menggambarkan penumpang, misalnya kelas tiket, jenis kelamin, harga tiket, dan pelabuhan naik. Tapi ingat, kolom survive hanya untuk evaluasi nanti. Selanjutnya yaitu bersihkan data. Kita perlu cek kalau ada data kosong seperti nilai kosong di kolom umur atau tarif. Lalu, kita isi nilai kosong supaya datanya lengkap. Selanjutnya, ubah teks menjadi angka. Nah, karena komputer nggak bisa memproses data teks seperti mail atau S,
Jadi kita ubah menjadi angka. Kita pakai teknik yang namanya one hot encoding. Selanjutnya kita normalisasi. Nilai-nilai kita normalisasi supaya semua berada di skala yang sama. Selanjutnya, kita jalankan algoritma Birch untuk mengelompokkan penumpang ke dalam dua kelompok, yaitu yang selamat dan yang tidak selamat. Hal ini akan jadi hasil clustering pertama kita. Nah, meskipun Birch nggak tahu siapa yang selamat atau tidak selamat, kita bisa bandingkan hasilnya dengan data asli. Dengan cara memakai confusion matrix untuk melihat seberapa bagus sih prediksinya dan akurasi skor untuk mengukur keberhasilannya. Nah, sekarang kita dapat mengetahui hasil evaluasi dari model klasifikasi yang memprediksi apakah seseorang penumpang selamat atau tidak berdasarkan data yang telah diberikan. Nah, berikut adalah confusion matrix dari hasil prediksi model kita, di mana pada baris pertama kita lihat ada 477 penumpang yang tidak selamat dan diprediksi tidak selamat. Hal ini adalah true negative. Namun, ada 72 penumpang yang sebenarnya tidak selamat tetapi diprediksi selamat. Hal ini adalah false positive. Di baris kedua, terdapat 205 penumpang yang selamat dan diprediksi selamat. Hal ini adalah true positive. Sementara itu, terdapat 137 penumpang yang sebenarnya selamat, tetapi diprediksi tidak selamat. Hal ini adalah false negative. Nah, confusion matrix ini membantu kita melihat lebih jauh daripada sekedar nilai akurasi. Kita bisa tahu tipe kesalahan apa yang sering terjadi. Model ini memiliki akurasi sebesar 76,54%, yang artinya dari 891 penumpang, model dapat memprediksi 682 diantaranya dengan benar, atau 76,54% dari total data. Tapi tentu saja, kita nggak hanya berhenti sampai di sini. Sekarang, yuk kita lihat seperti apa pola kelompok penumpang jika kita visualisasikan hasil clusteringnya. Hey, akhirnya kita berhasil memvisualisasikan hasil clustering berdasarkan kelas penumpang dan harga tiket. Warna yang berbeda ini menunjukkan kelompok yang berbeda, di mana biru adalah penumpang yang selamat dan merah adalah penumpang yang tidak selamat yang dihasilkan oleh Birch. Dari gambar ini, kita bisa lihat hasil clustering berdasarkan kelas penumpang. Ternyata, kelas pertama dengan harga tiket tinggi lebih berpotensi untuk selamat, yang terlihat jelas dari plot-plot berwarna biru. Tapi yang lebih menarik, di kelas ketiga, meskipun harga tiket murah, ada juga loh penumpang yang selamat ditandai dengan plot warna biru, meski kebanyakan berakhir di titik merah juga. Hal ini menandakan bahwa meskipun tiket murah, beberapa faktor lain misalnya lokasi, di kapal, atau mungkin akses evakuasi juga memainkan peran yang penting dalam menentukan siapa yang dapat bertahan hidup. Nah, jadi gimana? Kalian udah paham? Dengan menggunakan algoritma Birch clustering, kita bisa mengelompokkan dataset besar tanpa perlu tahu lagar aslinya. Dengan metode ini, kita juga bisa digunakan untuk dataset besar, misalnya IoT atau Big Data, karena sifatnya yang hemat ruang, hemat memori, dan pastinya hemat waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. See you!